Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Betul nggak? Jadi kalimatnya ihsana, ihsana. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mudah-mudahan semua yang hadir makin disayang Allah Subhanahu wa taala. Di awal perjumpaan ini, Ahilman mau kasih doa. Mau apa enggak? Doanya agar kita dikasih ketenangan hati. Mau? Oke. Siapin kameranya. Udah siap? Oke. Siapin kameranya lumayan buat status hari Minggu ya. Ini doa agar kita diberikan ketenangan hati. Mau hatinya tenang? Mau hatinya lembut? Bacakan doa ini, amalkan doa ini. Semoga Allah berikan ketenangan dalam hati kita. Ahilman sekali, Bunda Teteh sayang satu kali. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqaika wa tardha biqadaika wa taqna'u bi'ataika. Ulangi. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqaika wa tardha biqadaika wa taqna'u bi'ataika. Ya Allah, sesungguhnya aku bermohon kepadamu hati yang tenang di sisimu denganmu. Ya Allah, kami meyakini pertemuan denganmu dan menerima semua ketentuanmu dan merasa cukup dengan semua pemberianmu. Itu doanya. Jadi Bunda baca, Teteh baca, agar kita dikasih ketenangan dalam hati kita. Betul? Dan tenangnya saat kita makin dekat sama Allah. Makanya mohon maaf ya, tenang itu bukan karena harta yang banyak. Betul? Tenang itu bukan karena punya jabatan tinggi. Tenang itu bukan karena terkenal atau populer, tidak. Terkenal juga bukan karena pasangan atau tidak punya pasangan, tidak. Tapi tenang itu saat kita dekat sama Allah. Ada enggak orang kaya gelisah? Orang miskin gelisah? Lebih banyak itu kayaknya tuh. Ada enggak orang yang udah punya pasangan gelisah? Ada? Ada enggak orang yang belum punya pasangan gelisah? Berarti ukuran ketenangan bukan karena harta, pasangan, atau apapun yang kita miliki. Tapi ketenangan itu ada saat kita dekat sama Allah. Ini rumus. Maka hari ini, Bunda, Teteh sayang, kita bisa hadir di majelis ilmu. Ini adalah cara kita untuk bisa mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi mohon maaf, apalagi perempuan. Perempuan itu kan cara hidupnya tergantung hati. Betul? Kalau laki-laki kan logika, akal. Kalau perempuan
hati. Jadi kalau perasaan perempuan terganggu, kalau perasaan perempuan tersakiti, boleh jadi dia tidak akan bisa tenang menghadapi kehidupan. Maka yang namanya perempuan memang harus terus belajar menenangkan hati. Insya Allah kita hadir pagi ini, Fatimah Squad. Ini kajian perdana kita setelah pandemi sekian lama. Jadi Ahilman memulai lagi untuk ayo deh kita kajian lagi yang akhwatnya terutama. Biar kita mulai fokus. Bagaimana caranya menjadi perempuan, setidaknya perempuan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira yang di sini mau nggak dicintai sama Allah? Mau dicintai Allah? Mau aja, mau banget. Cius? Mi apa? Maka insya Allah semoga materi yang kita sampaikan hari ini bisa menjadi kekuatan yang bisa menenangkan hati kita. Dan insya Allah menjadikan Allah makin cinta sama kita. Amin ya Rabbal Alamin. Izin Ustadz tanya, yang di luar kelihatan apa enggak? Layarnya mati ya? Maafin ya. Apa Ahilman boleh jalan-jalan keluar aja? Tapi ada kehalangan atuh kumaha meureun hesenya. Udah ada? Habis katanya ya. Oke. Baik. Bunda Teteh sayang, jadi perempuan itu punya potensi yang sangat besar untuk bisa mendapatkan kebaikan. Betul? Bahkan di dalam Al-Quran ada surat khusus yang Allah siapkan untuk yang namanya perempuan. Untuk yang namanya wanita. Maka saat dia diciptakan di muka bumi menjadi seorang perempuan, seharusnya dia menjadi pribadi yang mulia karena Allah pun menciptakan dia sebagai insan yang mulia. Betul? Nah pertanyaannya Ustadz Hilman, gimana caranya perempuan bisa menjadi perempuan yang dicintai Allah? Sebelum bicara tentang caranya, setidaknya perempuan itu punya 4 posisi yang mulia dalam hidupnya. Punya berapa? 4 posisi perempuan yang mulia dalam hidupnya. Yang pertama, tenang. Saya juga tahu Anda memang Pentium 2 ya, jadi agak lama, jadi kudu rada tenang. Tenang. Ada berapa posisinya? Jadi perempuan berpotensi mendapatkan kemuliaan dengan berapa posisi? 4. 1, saat perempuan itu menjadi hamba dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1, jadi apa? Hamba dari siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, perempuan itu bisa menjadi mulia saat dia menjadi anak dari orang tuanya. Jadi apa? Anak dari orang tuanya. Yang ketiga, perempuan itu bisa mulia saat dia jadi istri dari suaminya. Oke. Dan yang keempat, perempuan itu bisa mulia saat dia jadi apa? Ibu dari anak-anaknya. Oke. Sudah ada? Oke. Ada berapa? Jadi habis. Enggak ada. Baru ini. Belum. Jadi perempuan bisa berpotensi jadi mulia dengan berapa posisi? 4. Yuk kita sama-sama. Yang pertama jadi dari apa? Jadi hamba dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jadi anak dari orang tuanya. Yang ketiga, jadi istri dari suaminya. Yang keempat, jadi
ibu dari anak-anaknya. Izin ya, yang hadir di sini, Ahilman percaya setidaknya kita masuk 2 kategori. Semua yang hadir setidaknya izin. Ya. Semua yang hadir setidaknya sudah masuk 2 kategori. Betul? Satu, jadi hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jadi anak dari orang tuanya. Kalau jadi istri kan ada yang belum. Betul? Coba yang belum mana angkat tangannya? Oke. Ini yang belum mau nikah apa enggak? Udah ada calonnya? Mau Ahilman doain? Mudah-mudahan yang belum punya jodoh Allah ketemukan jodohnya. Mudah-mudahan jodohnya soleh. Jodohnya baik hatinya. Lembut perangainya. Banyak uangnya. Agak kencang barusan aminnya tuh. Padahal yang tadi itu lebih penting loh dibanding yang banyak uang. Betul gak sih? Coba saya mau tanya, teman-teman mau gak punya laki-laki uangnya banyak tapi galak? Punya uang banyak tapi gak soleh? Soleh tapi gak punya uang? Enggak juga. Kok jadi berubah lagi gitu? Jadi Anda maunya apa sih? Aku maunya soleh, pinter, banyak uang. Ada, tapi biasanya yang begitu levelnya bukan Anda. Dan kalaupun ada, biasanya sudah nikah. Biasanya. Karena laki-laki yang belum menikah memang sama Allah belum dikasih kemapanan itu. Makanya teman-teman jangan lihat Ahilman sekarang. Dulu Ahilman, saya kalau lihat saya dulu nggak pernah kebayang. Bener. Dulu saya, aduh ya Allah, kecil, pendek, hitam, otot leho, hirup deh ya. Tapi memang ini berproses, makanya mohon maaf. Jangan catat status hari Senin ini. Takut lupa ini. Catat status hari Senin ya. Kan minggu tadi udah sayang, tadi udah. Kumaha si besti. Ya. Sok teu nyambung. Ya saya kenalin ya. Beliau itu adalah jamaah fans garis keras Ustadz Hilman. Beliau rumahnya di Luwiliang. Kajian jam 9, jam 3 subuh udah di sini. Teuing teu boga imah pamanan. Jadi beliau tuh aduh, pokoknya ke atas nah love banget pokoknya kan. Jadi kemana-mana. Sekarang bawa PY enggak? Nanti Selasa ya PY ya. Selasa depan ketemu lagi ya. Tolong siapin PY terbaik. Karena akan ada kejuaraan PY sekota Bogor. Dan saya akan melihat. Sampai mana tadi pohon deui itu. Oh iya. Bunda bawa apa? Nah ini Bu Hasanah. Bu Hasanah juragan daging di pasar Bogor. Setiap kajian bawa daging wae. Mata asal lihat kieu gitu. Sekarang Bu Hasanah bawa apa? Bawa pisang. Jadi Ahilman mah Masya Allah. Senang ketemu jamaah teh kamu anu bager-bager kieu mah. Matakna iya anu tara mawana naon rada mikir saeutik. Jadi anu lengoh we dipoto hayang mere henteu ieu mah. Bercanda ya. Bercanda, jangan dianggap bercanda. Sepowai. Ini mah bercanda, jangan dianggap bercanda. Aduh ya Allah, gara-gara PY sok lupa gitu. Tadi sampai mana ini cerita kita? Oh iya. Tapi jadi lupa ini kata-katanya ya. Oke, siapin. Jangan pernah menolak seseorang yang belum mapan
Terjadi statusnya goreng cina iya mah status. Ibu mah hari anu merugikan gak mau iya mah. Iya kan ilmu iya teh. Ya. Udah nggak usah direkam ah jelek iya mah. Karena ibu mah yang tidak menguntungkan ibu buang nggak mau iya mah. Kalau yang menguntungkan kita mau saya post akhir mah. Ini saya mau bilang gini, jangan pernah menolak seseorang yang belum mapan. Karena jika dia sudah mapan, boleh jadi levelnya bukan lagi Anda. Pengen bilang gitu Ahilman tuh. Jangan pernah menolak seseorang yang belum mapan. Karena boleh jadi ketika dia sudah mapan, levelnya bukan lagi Anda. Belajarlah untuk hidup bersama dengan seseorang yang belum mapan saat ini. Karena saat engkau mendampinginya, engkau akan mendapatkan kebaikan di dalamnya itu. Punten. Ibu yang emak-emak gak nyambung. Yang di tengah mah yang milenial nyambung. Matak jangan samakan Anda dengan mereka. Memang agak susah memang. Jadi banyak orang yang kemudian mohon maaf ya, seringkali menolak yang kelihatannya belum mapan. Hari ini pada lupa. Yang harus dicari itu, ini ya. Cari seseorang yang punya potensi rezeki yang baik. Saya ulangi, punya apa? Potensi rezeki. Potensi rezeki itu seperti apa? Kita akan bahas setelah episode yang berikut ini gitu kan. Kita akan bahas sekarang. Makanya jadi izin ya ibu yang mungkin sudah menikah, nanti Ahilman akan bagi materinya mungkin lebih banyak kepada yang belum menikah. Tenang ya, nggak apa-apa ya. Jadi biar agak kemudian materinya bisa dikuatkan untuk mereka. Kita ulangi lagi. Jadi perempuan tuh mulia dengan berapa posisi? 4. Jadi perempuan itu, oke, nggak apa-apa lah dikit. Perempuan itu berapa posisi? 4 ya. 1 jadi apa? Hamba. Oke. 2 jadi apa? Anak. 3 jadi apa? Istri. 4 jadi apa? Ibu. Oke. Setidaknya yang hadir di sini sudah dapat 2 kategori. Betul? Sudah jadi hamba, sudah jadi anak. Adapun yang jadi istri, alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi istri yang soleha. Ya. Yang sudah jadi ibu, alhamdulillah, semoga jadi ibu yang baik. Nah pertanyaannya Ustadz Hilman, gimana caranya agar kita bisa dicintai oleh Allah? Karena yang menciptakan kita sebagai perempuan adalah Allah, berarti segala tindak tanduk kita untuk mendapatkan cinta Allah harus sesuai dengan maunya siapa? Allah. Ternyata bunda sayang, teteh sayang, ada 3 sikap yang harus dimiliki oleh seorang perempuan. Baik dia jadi hamba, baik dia jadi anak, baik dia jadi istri, baik dia jadi ibu, agar dicintai oleh Allah. Apa 3 sikapnya? Yang pertama, perempuan itu harus jadi perempuan yang soleha. Perempuan apa? Soleha. Oke. Apa indikatornya? Lihat. Solih itu artinya benar. Solih artinya apa? Benar. Nah, benarnya dalam kacamata siapa? Allah. Berarti rumusnya, perempuan yang solehah itu setidaknya dia punya 3 karakter. 1, dia beriman kepada Allah. 2, dia bertakwa kepada Allah. 3, dia beramal soleh yang dihadirkan untuk siapa? Allah. Jadi 3. 1, ya, mukminat. Jadi apa? Mukminat. Jadi beriman, mukminat. Yang kedua, muttaqin. Jadi orang yang bertakwa secara umum. Yang ketiga, muslihin. Jadi apa? Atau muslihat ya. Muslihin aja lah, biar umum aja ya. Ini juga mukminin. Jadi beriman, bertakwa, dan soleh. Apa itu iman?
Iman itu secara umum artinya yakin kepada Allah. Maka bunda harus yakin kepada Allah. Teteh harus yakin kepada siapa yang menciptakan kita? Siapa yang mengatur urusan kita? Siapa yang menentukan takdir untuk kita? Siapa yang menjadi tujuan hidup kita? Allah. Maka apapun yang terjadi dalam hidup harus untuk siapa? Allah. Apapun yang terjadi. Bunda jadi perempuan, pilihan bukan? Bukan. Maknya bisa milih waktu di kandungan. Maknya ngetok-ngetok perut ibu kita. Tok-tok-tok jadi perempuan aku yang gak bisa. Jadi perempuan itu takdir. Tapi jadi perempuan soleha itu pilihan. Catat status hari Selasa itu. Jadi perempuan itu takdir. Jadi perempuan soleha itu pilihan. Maka kalau bunda memilih jadi soleha, yang pertama kudu beriman ke Allah. Iman. Nah iman itu apa? Al-i'tiqadu bil qalbi wa iqrarum bil lisani wal a'malu bil arkani. Iman itu meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan amal perbuatan. Itu namanya apa? Di hati kuat Allah, 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 Allah. Rumus ya, rumus. Semua yang baik pasti datang dari siapa? Semua yang buruk, ingat, pasti datang dari Allah, tapi andil ada kita di situ. Kan gitu rumusnya. Ma asobaka, ya, min, apa-apa yang baik itu datangnya dari Allah. Dan apa-apa yang buruk itu datangnya dari perbuatan kamu. Tapi tetap semuanya diizinkan sama siapa? Allah. Nah ini yang harus kita yakini tuh. Rukun iman ada berapa? Lima ya genep ya teh. Rukun iman ada berapa? Oke, satu iman kepada, dua iman kepada malaikat, tiga iman kepada kitab-kitabnya, empat iman kepada Rasulnya, lima iman kepada hari kiamat, enam iman kepada qadha dan qadar. Sekarang saya mau tanya, iman kepada Allah yakin? Yakin. Iman kepada malaikat yakin? Iman kepada kitab yakin? Iman kepada Rasul yakin? Iman kepada hari kiamat yakin? Iman kepada qadha dan qadar yakin? Pertanyaannya, banyak orang yang di pas iman ke-6 kadang-kadang gak yakin. Masih ngeluh dengan takdirnya, masih komplain dengan segala ketentuannya, sering ngerasa bahwa Allah tuh gak adil ya Ustadz. Cek saha, katakannya. Tapi kan orang yang lagi gelisah gitu kan. Kok bisa sih setega ini hidup ini berat banget ya Ustadz. Aku gak pernah nyangka seberat ini hidup Ustadz. Kalau tahu begini, kenapa Allah harus menakdirkan aku hidup ya Ustadz? Di antara takdir yang aku sesali adalah aku hidup sekali di dunia tapi aku tidak bisa memiliki kamu gitu. Kan itu tuh. Itu kan yang terkikis iman kan. Ada penyesalan gitu loh. Barangkali kita dulu pernah dekat sama seseorang. Mungkin. Kemudian gak ada angin, gak ada hujan, dia pernah ninggalin kita, sakit. Di mana sakitnya? Sini kan. Sakit ya, berharap sama orang kemudian dia nggak sesuai dengan harapan kita, sakit kan? Aku harap dia akan jadi rumah, ternyata hanya singgah ya. Hanya mampir aja gitu, terus pergi lagi. Aku harap dia akan jadi teman hidup, ternyata hanya numpang hidup ya. Hadir sih di hidup kami, tapi kok nggak sesuai dengan maunya kami ya. Aku harap dia akan jadi tulang punggung, ternyata tulang lunak ya. Itu kan pada akhirnya bikin kita ragu kan? Betul nggak? Yang baik saat dia terluka balik ke Allah, itu bagus. Yang nggak bagus saat dia terluka dia malah jauh dari
Karena nggak sedikit orang yang kemudian ngerasa hidup ini nggak adil, memilih jalan yang tidak disukai oleh Allah. Stres, frustasi, nauzubillah ya. Barangkali nggak sedikit kita melihat ada orang yang lepas hijabnya. Lepas segala apa yang sebenarnya Allah larang untuk dibuka dalam diri kita. Pertanyaannya apa? Iman. Dia nggak yakin sama siapa? Allah. Tapi kalau kita punya Allah, yakin ke Allah, iya Ustaz. Ini yang sudah terjadi. Terus gimana? Ada Allah. Makanya Bunda baca nggak status saya yang terbaru itu di Instagram? Lihat atau Instagram teh kumaha sih ieu mah. Udah follow apa belum? Follow ya. Instagramnya Ahilman Fauzi yang ada centang birunya. Apa permintaannya? Fallback. Berapa followernya? Ustadz, coba lihat. Tadi AA nulis terakhir nih, ada status saya, quote saya terbaru nih. Kita punya kendala, tapi Allah punya kendali. Bagus gak? Kita punya kendala, tapi Allah punya kendali. Yakinlah jika Allah sudah ikut andil, maka tidak ada sesuatu yang mustahil. Bismillah, tenang saja ada. Ini kalimat penguat. Biar kita tuh kalau ada apa-apa, iya kita punya kendala, tapi Allah punya. Kita nggak kehilangan apa-apa kok. Kenapa sih kamu selalu ngerasa kehilangan semuanya? Padahal yang nyakitin kamu cuma dia. Tapi seakan semua dunia nggak adil sama kamu. Sampai ketemu laki-laki kita bilang, Allah Ustaz, semua laki-laki di mata saya sama. Cek A kan laki-laki. Berarti A sama. Jawabannya A mah beda cenah. Terus kudu kumaha tuh jawabannya. Berarti kadang-kadang kita teh suka menyimpulkan sesuatu yang padahal keadaannya belum begitu, tapi kita menyimpulkan seakan-akan dunia nggak adil untuk kita. Bukan dunia nggak adil, tapi kamu yang tidak adil menempatkan dunia dalam kehidupan. Maka yang pertama apa? Iman. Apa? Iman. Nah Ustadz, orang beriman apa buktinya? Bertakwa. Apa itu takwa? Mengerjakan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan. Apa buktinya? Amal soleh. Maka perhatikan. Setelah kata iman, pasti kata amal. Jadi kalau Allah menyapa kita dengan iman, pasti nextnya amal soleh. Perhatikan. Misal di surat Al-Asr. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Betul? Surat Al-Baqarah. Ayat 1 sampai 3 atau sampai 5. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Setelah kalimat iman, amal soleh. Di situ apa amal solehnya? Sholat dan infak. Betul? Perintah puasa. Al-Baqarah 183. Kalimat pertamanya yang disapa siapa? Orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Yang disapa iman nextnya amal. Amalnya apa? Puasa. Maka Allah ketika memerintahkan amal pasti awalnya apa? Iman. Kenapa? Karena Allah pengen kalau seorang hamba beramal harus karena siapa? Itu namanya amal soleh. Makanya setiap amal yang tak dibarengi dengan iman gak jadi amal soleh. Saya ulangi. Setiap amal yang tak dibarengi dengan iman gak jadi amal soleh. Hanya jadi amal. Kan kita maunya amal soleh. Bunda ngaji ke sini. Karena Allah atau karena Ahilman? Saya tanya, Bunda ngaji karena Allah apa karena Ahilman? Kalau hanya karena Ahilman, mohon maaf, jadi amal, nggak jadi amal soleh.
Tapi kalau yakinnya karena Allah, ini karena Allah Ustadz. Ahilmannya hanya wasilahnya saja. Makanya mohon maaf, bersihin hatinya, benerin niatnya. Jangan ngajinya karena ustadznya, tapi harus karena siapa? Allah, biar jadi amal soleh. Betul apa betul? Iya apa iya? Beda nggak pengaruhnya? Beda. Kalau jadi amal biasa, hanya jadi aktivitas. Tapi kalau jadi amal soleh, lihat. Amalnya karena Allah, maka nanti Allah akan turunkan nur cahaya yang membuat dia mau beramal kebaikan setelah ngaji itu. Karena ada orang yang habis ngaji nggak jadi apa-apa. Ada nggak? Bahkan nauzubillah, jadi tambah sombong. Ngerasa paling benar. Ada nggak? Dia pulang kan, ngaji, ngobrol sama temennya. Besti. Apa? Kita mah alhamdulillah ya, ngaji ya. Kita mah ahli surga insya Allah ya besti. Terus besti itu melihat yang lain gak ngaji. Sampai kita bilang tuh dia gak ngaji. Dia mah hari senam jumba semangat. Hari ngaji gak semangat. Nah pengaruh itu yang nanti akan membuat kita tuh, oh iya coba ibu lihat ya. Ustadz aku tuh sering belajar tapi kok kayak gak jadi apa-apa ya. Gak dapet sesuatu. Boleh jadi hanya sebatas apa? Amal. Belum tentu jadi amal. Karena tidak dilandasi dengan apa? Iman. Maka lihat. Pertama dia jadi beriman. Bertakwa. Jadi soleh. Muslih. Makin baik. Dan kalau udah muslih. Bukan lagi soleh. Tapi muslih. Kalau muslih itu. Bukan hanya soleh dirinya. Tapi dia menyolehkan orang lain. Masya Allah. Kalau soleh. Dianya soleh. Kalau muslih, orang jadi terbawa soleh sama dia. Kan ada ya, orang begitu ada gak? Ngelihat wajahnya aja pengen jadi soleh. Kita punya teman tuh, yang kalau ketemu dia tuh pengennya ngaji gitu. Makanya bunda pernah gak merasa, dirinya sama sih. Tapi kok cara masuk ke hatinya itu beda. Pernah gak begitu? Nah itu gak bisa dipelajari. Itu dikasih sama Allah yang dilembutkan hati kitanya. Makanya ibu makin frekuensinya sama gitu. Ahilmannya belajar, ibunya belajar, melembutkan hati, memaafkan satu sama lain, itu masuk tuh. Tapi kalau kitanya keras, ibunya keras, keras-kerasan we. Alah, salah sih Ustadz mah. Beda teman lain dan gitu. Jadi dua-duanya jadi berantem dan gak ketemu apa-apa. Maka orang yang solehah, perempuan yang solehah, itu 3 tadi. Beriman, bertakwa, soleh. Bahkan levelnya sudah muslih. Dia menyolehkan siapa? Orang lain. Nah pertanyaannya, bunda, kira-kira orang kalau ketemu kita, ingatnya kebaikan atau sebaliknya? Halo? Mikir atau lain ngahulang kia ya teh. Orang kira-kira ngelihat kita kebaikan atau bukan? Kalau ngelihatnya kebaikan, tolong pegang baik-baik. Pegang erat-erat, jaga baik-baik. Karena ini potensi kebaikan yang Allah berikan. So jadi perempuan, balik. Jadi hamba harus solehah. Ikutin maunya Allah. Yakin ke Allah. Bertakwa sama Allah. Beramal soleh dalam kebaikan hanya untuk Allah. Ibu jadi anak, teteh jadi anak depan orang tua. Ingat ya. Untuk siapa? Allah. Maka jangan pernah menyesali. Suka ada yang bilang gini, aku tuh udah jadi anak yang baik bagi orang tua aku. Tapi kok kayaknya orang tua aku gak pernah ngerti sama aku. Capek aku teh. Terus kumaha tuh. Sayang maut ayeuna keneh ya bimah gitu. Kan ini penyakitnya anak zaman sekarang ya. Suka ngerasa kadang-kadang gak dihargai gitu. Ustadz aku teh udah jadi anak perempuan yang jagain orang tua aku. Ngehormatin. Tapi kok kayaknya orang tua aku gak pernah ngerti sama aku. Emang kenapa? Iya, yang membuat aku belum nikah tuh karena mama aku nggak pernah ngerti maunya aku. Emang kenapa? Ini kan perbincangan ibu punten kalau nggak beda frekuensinya sama kita ya bunda. Ini kan curhatan teman-teman Fatimah, teman hijrah. Kalau ditanya, Ustadz, aku tuh calonnya ada, tapi ibu kok nggak setuju. Padahal aku tuh cinta banget sama laki-laki itu. Tapi
Tapi ibuku nggak setuju, ayahku nggak setuju. Saya mau tanya, ada nggak yang pernah punya pengalaman seperti itu? Ada kan? Termasuk ibu. Berarti ibu ini korban-korban ini. Dulu. Iya kan? Itu kan masalah-masalah kita kan. Kita ngerasa, kata Ahilman, iya kita harus hormat, harus nyari ridho orang tua. Tapi kadang-kadang orang tua aku nggak ngerti buat aku. Itu kan jadi pertanyaan yang terus diselisihkan. Teman-teman ingat, ridhonya Allah tergantung ridhonya siapa. Bencinya Allah tergantung bencinya siapa. Berarti sekarang kalau teman-teman tidak mendapatkan kebaikan dari izinnya orang tua dengan apa yang kita rasakan, ya udah, boleh jadi bukan dengan cara ini aku memaksakan kehendak aku gitu. Agak ngalah dikit, kasih waktu, ya, nggak usah dipaksakan. Karena sesuatu yang dipaksakan itu nggak akan jadi kebaikan. Maka tahan dulu, sok. Kita jadi anak berbuat baik sama orang tua yang ngebalas siapa? Allah. Maka kalimatnya ihsan. Kan gitu ya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Betul nggak? Jadi kalimatnya ihsana. Ihsana itu apa? Kebaikan yang kita lakukan yang langsung akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ihsan. Makanya nanti kan ada beberapa tingkatan tuh, ya. Ihsan itu kebaikan. Yang kebaikan dilakukan jadi sesuatu yang dibalas sama Allah. Makanya ada khair, ada ihsan, ada ma'ruf. Ada berapa? Khair, ihsan, ma'ruf. Setiap kebaikan yang sifatnya umum namanya khair. Namanya apa? Khair. Setiap kebaikan yang kebaikan itu langsung dibalas pahalanya oleh Allah namanya ihsan. Namanya? Yang ketiga ma'ruf. Setiap kebaikan yang kita lakukan yang akan berdampak bagi banyak orang. Itu namanya ma'ruf. Makanya paling tinggi itu ma'ruf. Apalagi kalau kebaikannya terpercaya. Namanya ma'ruf amin. Itu kebaikan yang sangat terpercaya. Makanya kita bersyukur punya Pak Wapres namanya. Karena beliau adalah kebaikan yang sangat terpercaya. Itu maknanya. Maka ada khair, ada ihsan, ada ma'ruf. Nah, berbuat baik sama orang tua seorang anak itu namanya apa? Ihsan. Termasuk istri berbuat baik sama suami itu namanya apa? Yang ngebalas siapa? Makanya ibu sayang, kita udah berbuat baik sama suami. Tapi suami gak ngebalas kebaikan kita. Jangan jadi stres. Jangan jadi, karena banyak yang stres. Ustadz, aku teh kurang apa? Kurang apa sama suami aku teh? Tapi gak pernah dihargai. Ada yang begitu nggak? Ada nggak? Ada yang begitu nggak? Ibu minta dihargai sama suami, bilang gini, ayah teh berubah atuh. Mama teh udah nggak kuat, harus gimana lagi sama ayah? Kira-kira ibu makin ngomong gitu, suami ibu berubah atau tidak? Paling suami ibu nanya, hari mana ngomong naon? Ibu minta hargai aku. Sama kayak ibu berbuat baik sama anak. Yang ngebalas siapa? Allah. Itu namanya ihsan. Kan sukanya kita begitu sama anak kita ya. Kakak mah gak pernah ngerti sama ibu teh. Ibu teh ngandung kamu. Melahirkan kamu. Ibu teh capek. Kata anaknya, suruh siapa? Coba. Kalau ibu digituin sakit gak kira-kira? Apalagi kalau anak, punten ya, ibu teh nganterin sekolah sama anak teh. Ngobrol di motor atau di mobil. Anak teh lagi sekolah kan liarnya. Sebelum sekolah dapat ujian berat dari ibu. Nah, kamu teh hargai mama sedikit aja. Mama teh ngandung kamu.
Mama tadi disakiti sama ayah kamu. Ari kamu. Kata si anak, kenapa jadi aku yang liur gitu. Kan itu masalah mama. Mama nggak tahu PR saya banyak. Apakah anak kita bilang gitu? Kan enggak. Mama juga ngerti sama aku. PR loba. Jadi kalau masing-masing minta penghargaan, capek atau tidak? Itu namanya khair. Tapi kalau ihsan, itu kebaikan yang dibalas sama siapa? Jadi gak usah stres. Ibu nih pernah jadi istri. Kan jadi istri yang baik harus berpenampilan cantik ya. Bagus gak? Baik gak? Biar suami kita tambah sayang boleh? Ibu teh senam jumba, izin. Oh, senam. Udah senam sebulan ibu teh. Beres senam jumba. Singkat cerita ibu ketemu suami udah sebulan teh. Ayah. Apa bunda? Ayah tahu nggak? Bunda tidak udah ikut senam jumba 1 bulan. Oh, di mana? Itu di Sanggar Cetuti. Ada di situ. Di daerah Jambu 2 ada Sanggar Cetuti. Nah, bunda teh ikut senam jumba di sana. Terus dia sambil muter-muter gitu kan. Pengen ngeliatin sama suaminya. Boleh dong. Terus nanya, kira-kira ayah ngelihat sesuatu nggak di bunda? Si ayah nanya, oh bunda teh senam? Iya. Kumaha cek ayah? Asa nggak ada perubahan. Tah bunda punten digituin sakit apa enggak? Kalau masih sakit berarti masih khair. Tapi kalau bunda digituin gak sakit itu sudah levelnya apa? Ihsan. Bahkan kalau bunda udah berbuat baik gak dihargain. Tapi masih ngasih yang terbaik itu namanya ma'ruf. Jadi kalau masih menunggu penghargaan itu masih kebaikan biasa. Kamu gak pernah peka sama aku tuh ya. Nges isuk pada hari seblak deh abi maliur kieu mah. Kan jadi stres sorangan. Ibu masak, set. Suami ibu teh kalau makan harus pakai sambal. Ibu masak sambal. Nges capek we. Cabe ka dieu, bawang. Nges capek. Dah yang bikin sambal teh buat suami ibu. Tiba-tiba ditelepon sama suami. Assalamualaikum bunda. Iya ayah. Bunda, ayah ada undangan dari bos. Kalau malam ini ayah nggak makan di rumah, tapi makannya di kantor. Ibu masak. Telepon dia kan kita tidak lagi apa. Ibu-ibu mah bisa mengerjakan 5 kegiatan dalam satu waktu. Di dia nggak goreng, di dia telepon, di dia ngepel, dia gendong budak. Bisa kan? Bisa tuh? Mata nonton TV. Nah, 5. Bisa 5. Ngagoreng, telepon, ngepel, gendong budak, nonton ibu-ibu eta mata. Ibu keur masak sambal, ditelepon oleh suami gak makan di rumah. Padahal sambal teh buat siapa? Nontonnya apa? Catatan hati seorang istri. Gila. Makin ngerasa gak dihargai itu ya. Akhirnya gimana? Oh, jadi ayah gak makan di rumah. Ya udah. Jadi beda tak gerakan nate. Udah si ayah nggak makan di rumah, ibu teh kan kesel. Akhirnya ibu saking marahnya, nges, aku makan semua sambal nak. Didohor sama nate, ada nges teh ya. Suami pulang malam, assalamualaikum, ayah pulang. Ibu teh di pojokan kamar kieu. Udah sakit perut ya, nyeri betung. Terus suami teh kan nyamperin. Assalamualaikum, ayah pulang. Cicing lagi. Ditanya, bunda kok gak nyapa ayah?
Samperin lagi. Bunda kenapa bunda? Kok pegangin perut terus? Ngesgel kan? Hati nges gondok. Betul nyeri. Mata udah gak karu-karuan. Akhirnya ibu tuh berontak kan. Kamu gak pernah peka sama aku ya. Tadi kamu telepon, aku teh lagi masak. Sambal kamu gimana tah sambal? Aku abi teh dimakan semua. Terus sambalnya aku makan sakit perut ayeuna teh. Cek suami, suruh siapa? Ya bapak mah gak nyuruh gitu sama mama. Tuh. Matakna ini rumus ya dalam hidup tuh. Jadi kalau kita berbuat baik harus karena siapa? Jadi hamba karena Allah, jadi anak karena Allah, jadi istri karena Allah, jadi ibu karena ini solehah. Melakukan semua kebaikan hanya untuk iman, takwa, soleh amalnya. Maka yang kedua, lihat. Perempuan itu harus jadi qonitat. Apa? Kan yang kedua solehat, yang kedua qonitat. Apa itu qonitat? Taat. Apa? Taat. Solehah benar, qonitat taat. Taat sama siapa? Saat jadi hamba taat sama Allah. Saat jadi anak taat sama orang tua. Saat jadi istri taat sama suami. Saat jadi ibu taat sama siapa? Sama anakku masih. Saat jadi ibu taat sama aturan Allah. Kan gitu. Tapi ingat ada batasnya, semuanya Allah. Jadi hamba taat ke Allah. Jadi anak taat ke orang tua. Selama orang tua itu mengajarkan kita untuk taat sama. Jadi kalau orang tua kita nyuruh sesuatu yang melanggar syariat, boleh gak kita tolak? Boleh. Tapi dengan cara yang baik. Nah, kita teh udah gak punya uang buat makan. Besok maling ayam ya tetangga. Boleh gak kita nolak? Harus. Karena mencuri itu melanggar syariat, betul? Tapi cara nolaknya harus baik. Nah, kita teh udah kelaparan. Besok maling ayam tetangganya. Tapi ibu jangan begini bilangnya teteh. Ari mama. Mikir tuh mama teh kumata. Ulah gitu. Nolak. Bilang, ma itu tuh gak baik. Haram mencuri itu. Dijelasin. Jadi taat kepada orang tua selama orang tua tidak memerintahkan sesuatu yang melanggar syariat. Sama ibu jadi istri. Diperintah sama suami. Boleh gak nolak? Selama perintahnya melanggar syariat Allah. Mama, bapak mah. Mun mama keluar teh resepna mama teh make baju. Jadi bapak mah lamun mama keluar teh resepna teu make baju. Jadi besoknya kalau mama keluar ulah make baju. Da bapak senangnya mama enggak pakai baju. Boleh gak kita nolak? Eta mah lain nolak deui, eta mah didegungkeun huluna sekalian. Maneh mah teu ngarti pisan. Karena itu membuka aurat, enggak boleh. Kalau bahasa sederhana gini kan ada yang bilang itu, aku mah senang kamu enggak pakai jilbab. Kalau keluar gitu kan? Itu boleh kita tolak? Boleh. Bahkan harus. Tapi cara nolaknya harus bagus. Jangan ini mah kadang-kadang kan mohon maaf ya. Saking kita suka berantem sama pasangan tuh jadi dikit-dikit berantem, dikit-dikit berantem. Ibu ingat ya. Jangan segala rupa harus diberantemin. Nah sih orang suka yang pasea wae. Beda pengen makan apa pasea. Kata suaminya sate. Kata istrinya bakso. Sate, bakso, berdebat. Udah kita cerai aja. Udah gak sevisi kita mah. Nah untuk nyambung. Gara-gara sate jeung bakso jadi gak sevisi coba. Tahan atuh. Yang satu pengen ke Ayon. Satu pengen ke Botani. Ayon, Botani. Udah. Kita udah beda jurusan. Udah. Yes. Coba belajarlah untuk lebih ngalah sedikit. Itu kan bukan sesuatu yang harus kita perdebatkan. Betul? Walaupun ya ibu-ibu suka begitu kan. Memang istri mah seneng minta pendapat, tapi jawab sendiri gitu kadang-kadang ya itulah perempuan. Makanya ya suami harus paham kan. Kan sok itunya ibunya. Ibu kan mau kondangan, suka nanya sama suami teh. Ayah,
Kira-kira mama bagusnya baju merah apa biru kan gitunya. Kata si ayah teh mama bagusnya biru. Merah juga bagus. Dalam hati teh oko nanya. Tapi jawab sorangan. Atau ulah nanya hari gitu mah. 1 jam kemudian keluar kamar pakai warna kuning tah. Birunya nggak ada, merahnya nggak ada. Perasaan tadi nggak ada warna kuning pilihannya. Sama ibu tuh kalau nyuruh suami kudu detail. Dan tungguin dulu. Karena suami beda sama ibu. Ibu mah bisa dalam satu waktu 5 aktivitas. Suami nggak bisa. Ayah, nanti tolong ya itu ambilin galon karena galon kita udah habis. Setelah itu genteng bocornya. Eta genteng kayak bener kan salit. Kan kayak pada ayah syukuran eta karpet panjanakeun di ceuida tetangga urang eta di dinya aya. Terus engke ayah kue mau didatangin sama ibu yang tetangga kita ya. Terus nanti itu tong sampah dibuang aja sampahnya. Ada berapa? 1 apa tadi perintahnya? Ambil galon. Yang kedua, benerin genteng. Yang ketiga, karpet. Yang keempat, ambil kue. Yang kelima, sampah. Ibu nyuruh itu dalam satu waktu. Setelah ibu ngomong, ibu keluar. Ari bapak cicing wae. Beliau sedang bermuhasabah dalam diri. Jadi T5 perintahnya, T5 perintah T5 ya. Ambil galon, benerin genteng, masang karpet, ambil kue, sama buang sampah. 5. Setelah ibu bicara, suami ibu hanya terdiam terpaku. Cek ibu teh ari bapak cicing wae gerak atuh. Ingat, suami ibu bukan gak mau gerak, tapi liar nu mana heula ieu. Beda sama ibu. Makanya ibu kalau nyuruh suami, minta tolong suami kudu detail. Ayah, ambilin galon ya. Geus eta heula. Geus eta heula. Eta heula. Dia jalan enggak? Nah, udah jalan baru next step-nya. Udah perintah kelima, stroke ringan suami orang tua. Gak siksa sama kita. Jelas, sampai sini jelas. Jadi perempuan akan jadi mulia. Yang kedua sifatnya apa? Qanita, taat. Yuk. Jadi perempuan mulai hari ini jadi hamba Allah yang taat. Lihat apa di antara perintah Allah yang belum kita lakukan. Dan apa larangan Allah yang masih kita kerjakan. Ayo. Mulai di list. Ya pelan-pelan. Pelan-pelan. Misal izin. Sholat. Sholatnya aman. Tolong dijaga ya. Rumusnya yang wajib dijaga, yang sunnah ditambah. Ulangi. Yang wajib dijaga, yang sunnah ditambah. Tolong sholatnya diperbaiki sayang. Ya. Banyak di antara teman-teman sibuk mencari yang terbaik, tapi dia lupa menjadi yang terbaik. Padahal ketika engkau menjadi yang terbaik, Allah akan carikan yang terbaik untuk hidupmu. Bukan status itu. Itu nasihat dari Ahilman buat teman-teman. Ya. Jangan sibuk mencari, tapi sibuk menjadi. Banyak orang yang sibuk mencari, tapi tidak sibuk menjadi. Padahal kalau kita sudah menjadi, insya Allah, Allah akan carikan yang terbaik untuk kita. Setuju? Sekarang mah kalau minta sama Allah gak usah macam-macam lah. Ya Allah, hamba mah pengen punya suami yang soleh. Kalau bisa cakep. Ya kalau bisa pinter. Ya syukur-syukur kaya ya Allah. Asal lo bapak minta aja. Gak apa-apa. Da Allah mah makin kita minta Allah makin senang. Jangan nanggung. Kalaupun kita mintanya tinggi, kalau gak ketemunya di tengah-tengah. Betul? Berarti ingat, doa itu bukan memaksa, tapi meminta. Besok kita bahas hari Selasa ya. Lanjutan tema itu ya. Tenangkan hati dengan doa. Besok Selasa kajian As-Sakinah kita bahas tentang doa. Gimana adab-adab berdoa ya. Apa doa-doa terbaik, urutannya seperti apa. Kan masih ada kan. Termasuk PR-nya udah dibaca belum PR-nya? Nah, pohowai yang ada PR-nya. Nanti kita pelajari di situ. Ya, yang akhwat, yang belum nikah, adik-adik saya,
Sok bismillah, tenang ya. Yang sudah pergi, udah. Buanglah sampah pada tempatnya. Buanglah mantan pada temannya ya gitu. Mulai hari ini, kalau ada orang yang pergi meninggalkan kita, berarti orang itu bukan yang terbaik untuk kita. Udah itu aja. Gak usah ngotot dengan apa yang kita mau. Kita lupa bahwa Allah punya mau juga. Setuju? Saya ulangi. Jangan terlalu ngotot dengan apa yang kita mau. Karena Allah juga punya mau. Banyak orang yang sibuk ngejar apa yang kita mau. Tapi tidak pernah ngejar apa yang Allah mau. Padahal yang kita mau belum tentu baik. Tapi yang Allah mau pasti. Jelas? Sok mulai hari ini. Buka lembaran baru. Jangan sedih terus. Jangan galau terus. Jangan ngerasa bahwa udahlah Ustadz, aku mau udah ditakdirkan gak akan nikah. Shh. Shh. Gimana? Shh. Hidup tidak semenyakitkan itu sayang. Tidak. Sedih boleh gak sih? Sedih boleh? Nangis boleh? Boleh, kamu tuh manusia. Bukan malaikat. Jadi kalau nangis boleh? Sedih boleh? Tapi jangan lama-lama. Terlalu sayang harimu dihabiskan dengan tangisan kesedihan dalam hidupmu. Buka lembaran baru. Yang udah lama kalau mau disobek-sobek aja. Daripada dikesek-kesek penyambung wae. Buka. Ganti buku yang baru. Buka dengan lembaran baru. Der September gitu. Bismillah. Hari ini kajian sama Ahilman. Aku dapat kebaikan-kebaikan. Tulisin semua. Sok mulai. Makanya ini mohon izin ya. Mulai hari ini jangan ada lagi yang cemberut, yang nangis, yang sedih. Semua orang sedang bertarung dengan ujiannya masing-masing. Tidak ada satupun orang yang baik-baik saja. Semua orang pasti sedang berlomba dengan kesedihannya. Setuju? Punya masalah nggak? Kata siapa ibu-ibu? Ini masalah ibu. Sibuk dengan masalah orang lain kadang-kadang gitu. Yang bicara begini seperti tidak ada masalah, padahal juga punya masalah. Jangan melihat orang, kamu enak gak ada masalah. Kata siapa? Kamu masalah saya gitu ya. Ada orang yang kelihatan punya masalah, ada orang yang tidak kelihatan punya masalah. Ingat, kita menceritakan masalah kita kepada orang lain. Itu bukan solusi. Itu hanya akan jadi beban hidup untuk kita. Terus gimana? Ceritain sama siapa? Makanya healing terbaik itu yang ngaji. Datang taklim, duduk. Itu aja, duduk dia. Ya Allah, ternyata yang punya masalah bukan hanya saya ya Allah. Ternyata banyak juga yang lain ya Allah. Jadi artinya kamu gak sendiri. Dan kalaupun kamu sendiri ya gak apa-apa. Karena pada akhirnya kamu juga akan sendiri. Betul? Kenapa harus sedih dengan orang yang pergi meninggalkan kita? Padahal pada akhirnya kamu pun akan ditinggalkan oleh siapapun. Kalau dia pergi ninggalin kita, ya udah berarti dia bukan yang terbaik untuk kita. Udah mulai hari ini senengin hati ya. Jangan nyedihin hati, senengin hati. Kan suka begini, Ustadz, dia terlalu baik untuk saya, pret. Udah. Itu nyedihin hati kita itu. Sekarang ganti kalimatnya, nyenengin hati ganti. Aku terlalu baik untuk dia. Itu kalimatnya positive vibes namanya. Coba ulangi. Apa artinya? Buanglah sampah pada tempatnya itu tuh. Positive vibes, kalimat-kalimat positif yang menguatkan hati. Kan biasanya kalimatnya dia terlalu baik untuk aku. Sedih nggak? Sedih, kayaknya aku hina banget gitu loh. Kayaknya aku tuh jelek banget. Yang paling nyesek dia pergi, udah sama yang lain, kita masih di sini. Sedih Ustaz. Kamu yang bikin sedih. Apa? Rungka namanya. Iya. Ya kan kamu yang bikin kamu sedih sendiri, betul nggak? Hari ini diganti. Kata Ahilman, pakai kata Ahilman tuh. Kalau nggak pede ya. Kata Ahilman, kalau ada orang yang pergi ninggalin kita, berarti kita terlalu baik untuk dia yang pergi ninggalin kita. Langsung di bawahnya, WK gitu. Nyenengin hati itu namanya. Itu sombong, bukan sombong. Nyenengin hati. Terus gimana Ustadz biar bisa lupa? Blok boleh. Hapus kontak boleh. Delete kontak boleh.
Tapi karena itu mutusin silaturahim. Bukan. Itu bukan mutusin silaturahim. Itu ngobatin hati. Agar hatimu tidak merasa tersakiti. Karena kalau lihat dia terus bawaannya sakit hati. Udah tuh. Terus gimana Ustadz? Ya udah blok, tutup, hapus. Tapi nggak bisa Ustadz. Ya udah nggak usah kalau begitu. Kan masih ada jalur yang lain. Apa? Doa. Apa? Ya Allah, jika dia jodohku, dekatkanlah. Jika dia bukan jodohku, gimana caranya ya Allah supaya jadi jodoh saya? Udah itu. Kan udah mentok tadi katanya kan? Itu maksa. Udah mentok, tidak nggak mau sama yang lain. Maunya sama itu ya udah doa. Doa. Betul? Ya bersyukurnya yang namanya laki-laki kan punya kesempatan lebih kan. Kok hening begini sih? Nyambung tuh sih obrolannya itu. Begitulah pokoknya mah. Jadi yang kedua qanitat. Ayo belajar taat sama Allah. Sholatnya diperbaiki. Bangun di sepertiga malam. Minta sama Allah ya. Sedekah diperbanyak. Apa? Sedekah itu menolak bala. Sedekah itu mempercepat dikabulkannya doa. Bisa? Yang ketiga banyak puasa sunnah. 4 baca Quran. Tuh. Udah. Apalagi Ustadz. Hadir di taklim. Duduk ngaji. Ini tuh mahal banget. Kesempatan untuk bisa ngaji tuh mahal banget. Dan kalau bisa dicatat. Ada yang dicatat. Kan sekarang pakai handphone direkam. Sampai rumah diulang-ulang lagi. Itu tuh ngobatin hati buat kita. Insya. Oke. Yang terakhir. Kalau jadi mulia perempuan harus hafizoh. Apa? Oke. 1 solehah, 2 qanitat, 3 hafizoh. Apa itu hafizoh? Terjaga. 2 saja. 1 jaga lisan kita, 2 jaga aurat kita. Banyak perempuan yang banyak terpeleset ke dalam api neraka karena tidak pandai menjaga apa? Lisannya. Sok mulai hari ini jangan segala macam dikomentarin ya. Jangan segala macam diomongin. Ini modal kadang-kadang apa we dikomentarin. AA pakai jaket dikomentarin. AA datang telat dikomentarin. Sok mulai hari ini jangan semua dikomentarin. Sinetron dikomentarin. Harusnya gak begitu si Al teh kudu nama ulah gitu. Urusan jeng orang atau gak ada urusan. Jangan semua dikomentarin. Tidak semua hal harus kita komentarin. Capek. Ibu kan suka begitunya kalau ngaji teh suka pengen we komentar teh. Ngobrol sama temennya. Oce. Lihat baris 2 jarum jam 5. Baris 2 jarum jam 5. Kenapa emang? Ngali jilbabna. Kumaha gitu jilbabna? Eta. Kembang-kembang. Naon eta teh? Hordeng gitu teh. Nggak usah lah diomongin gitu. Lihat yang lain. Oce lihat baris 3 jarum jam 2. Kenapa? Bulu matanya. Ampun pirage ngaji meni gaya gitu. Pula cuma ngaji doang coba eta teh. Eta teh ngaji coba. Bayangkan bulu mata, nah sigar kamana wa. Meni menor gitu. Komo sebelah kanana tinggalkan belas on meni lo bagus. Kamu itu ngaji. Ulah coba, jangan semua dikomentarin. Kita suka ngomentarin orang dia nggak tahu kalau bulu mata dia juga panjang. Cek si Ucut teh, bulu mata kamu juga panjang. Beda aku mama dia. Udah beres ngomongin yang lain, ngomongin Ustadz. Ini si Ahilmannya. Tambah kesini tambah kasep wae. Cek teman teh, nya tuh dah kuduit mah berubah semua juga. Si ate kita dah ayeuna mah loba duitna jadi berubah eta teh. Insyaallah nya abi mah hoyong jadi istri Ahilman teh. Cek temanna, ngaca ari maneh kumaha mah. Jadi berantem duaan coba. Akhir di sini jadi asa diomongkeun. Iya telinga merah tuh ka dia teh jadi teu parukuh. Geus beres ngomongkeun Ahilman, naon we?
Nah, temennya diajak lagi, kan ada kan yang bosan, ada kan ya temen yang kalau ngaji tengok ngobrol, ada nggak? Ngobrol we terus, nggak fokus orang teh ngobrol we terus. Ucap ini kan heula. Beli tekar ruat ya. Ya lisan, lisan. Ngaji can beres, nggak janjian. Engke jadi kan nggak bakso. Coba. Ya, mulai hari ini malah belajar lebih menjaga lah. Ibu sayang, jangan suka ngagibah orang ya. Ingat, kalau kamu bergaul sama orang yang suka gibahin orang, boleh jadi ketika dia tidak lagi sama kamu, dia bakal ngomongin. Betul apa betul? Iya apa iya? Matak jangan bangga berteman sama yang suka gibah. Karena berpotensi kalau nggak ada kita, dia ngomongin kita. Betul? Apalagi hati-hati kata Nabi dengan orang yang bermuka dua. Bermuka apa? Ada satu golongan yang paling dibenci oleh Allah dan Rasulullah. Siapa mereka? Orang yang bermuka dua. Ustadz, siapa yang bermuka dua itu? Orang yang kalau ketemu si A ngomongnya begini, kalau ketemu si B ngomongnya begitu. Itulah orang bermuka dua. Maka orang yang bermuka dua tidak akan pernah menyentuh dan mencium wanginya surga. Kan sok itu orang mah. Ketemu teman kieu, uce apal. Tak beda, tak ekspresi lagi gitu. Uce apal tuh. Beda. Ketemu di sini cerita deui, uce apal tuh. Apalagi kalau apalnya membenturkan dua orang sampai dia bermusuhan gara-gara bermuka duanya kita. Nauzubillahi min. Matakna ibu, punten. Kalau kita tahu aib orang, tutupi. Tu, dua, tiga. Aib orang tutupi. Kalau benar, jadi gibah. Kalau salah, jadi fitnah. Jangan semua pengen diomongin ke orang. Apalagi ngomongin aibnya ustad. Eta mah beak, eta mah pahala nage. Oh hayang. Kalau ada yang ngegibah, ulang ngegibah. Chat we. Sarua. Liur ieu mah kadang-kadang jawaban teh. Sarua eta ge ulah eta ge. Udah, bismillah ya. Yang pertama hafizah, jaga lisan, yang kedua hafizah jaga aurat kita. Tolong dijaga kehormatan yang kita dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Teteh sayang, mudah-mudahan Allah kasih kebaikan buat teteh semua insyaallah. Mau dicintai Allah? Jadi 3 sikap ini. 1 apa? Soleha. 2 qanita. 3 hafizah. Mudah-mudahan semoga kita jadi kebaikan dalam hidup ini insyaallah. Terakhir, ini sebagai bentuk kita ingin dicintai Allah. Di bulan Desember, sebelum doa ya, izin. Di bulan Desember, Ahilman bersama dengan teman hijrah ada acara jambore untuk anak yatim. Kita sedang membuka pendaftaran untuk menjadi kakak asuh untuk anak yatim kita. Nabi itu sangat mencintai orang yang sayang sama anak yatim, betul? Kata Nabi, ana wa kafilul yatim hakada fil jannah. Aku bersama dengan orang yang mencintai anak yatim, yang ngurus anak yatim nanti di surga seperti ini. Seperti ini, dekat sekali. Tidak dipisahkan. Maka Ahilman dengan segala kerendahan hati ingin mengajak terutama kakak-kakak, ya, terutama kakak-kakak untuk belajar jadi kakak asuh anak yatim. Mau apa mau? Yang nanti akan kita pertemukan dengan anak yatimnya di bulan Desember. Jadi sekarang Agustus, September, Oktober, November, nanti Desember ketemu dengan semua anak yatimnya. Dan insya Allah itu akan jadi amal jariah untuk kita. Pertanyaannya, Ahilman kenapa harus anak yatim? Karena Ahilman pun sejak kecil anak yatim. Saya ingin ada Hilman-Hilman baru yang bisa menghadirkan banyak kebaikan.
Saya ditinggal ayah saya ketika saya SD, kelas 6. Kemudian ibu saya sakit setelah itu. Dan saya dibesarkan dalam keadaan yang cukup kurang sebagai anak yatim waktu itu. Maka saya pengen yang hadir di sini menjadi kakak asuh untuk anak yatim. Mau apa mau? Coba saya mau angkat tangannya. Yang mau angkat tangan boleh nggak? Oke. Udah dibagiin? Oke. Sudah dapat form nggak tadi di depan? Sudah dapat ya? Oke. Yang udah dapat, ada formnya nggak? Coba dilihat formnya sekarang. Oke, dilihat formnya. Oke. Ustadz, saya ibu-ibu boleh apa enggak? Boleh ya. Kan ibu juga kakak di masanya ya. Juga kakak di masanya. Dan ini nggak ada batasannya. Oke. Ahilman mau izin, boleh nggak ibu nulisin nama di situ boleh? Oke. Kita niatin yang punya hajat, punya apapun, kita niatin. Coba tulis namanya udah? Oke. Terus ada nomor WA ada? Oke, nomor HP ada? Oke, sekarang tulis nomor HP-nya. Nanti kita akan doa sama-sama dengan nama dan apa yang kita azamkan dan kita tekadkan untuk hajat-hajat kita. Udah? Oke. Izin saya lihat formnya. Oke, baik. Baik, sekarang tulis namanya dulu semua. Bismillah. Sudah? Oke. Sekarang kita tulis nomor HP-nya boleh, silakan. Oke. Setelah itu di bawahnya boleh alamatnya yang umum aja, nggak usah lengkap. Misal Sentul Bogor gitu. Atau Cimahpar Bogor gitu. Boleh. Ya, Bogor. Ya, sudah? Oke. Saya mau doa kita sama-sama dengan nama itu. Semoga jadi hajat kebaikan untuk kita. Nanti setelah saya doa, itu kita kumpulkan ke admin yang ada di depan. Dan izin, mungkin setelah acara ini, kita akan konfirmasi lewat nomornya masing-masing. Boleh apa boleh? Ya, agar lebih personal. Karena kalau diajak ke depan pasti khawatirnya ada perasaan yang tidak enak. Nanti kita akan tanya di nomornya masing-masing. Semoga Allah lapangkan setiap urusan kita. Semoga Allah bukakan kebaikan untuk kita semua. Dan seperti biasa sebelum kita doa, kita infak sedekah dulu. Sudah siap? Oke. Kita infak sedekah dulu. Ini di luar program tadi ya. Kita infak sedekah. Mudah-mudahan Allah membalas semua infak sedekah kita hari ini. Yang berinfak Allah lapangkan kebaikan dalam hidupnya. Allah panjangkan umurnya, Allah hapuskan dosa-dosanya, dan Allah kabulkan doa-doanya. Silakan disiapkan infak terbaiknya dan biasakan kalau lagi infak, ibu niatin di hati. Ya Allah, aku infak karena Allah. Terus niatin, hajatnya apa? Semoga Allah mudahkan semua hajat kita. Dan insya Allah infak kita digunakan untuk dakwah di Fatimah terutama dan untuk kegiatan anak-anak muda di Kota Bogor. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Lebih keras. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam
alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar wala